Assalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mata Pemandangan. Pada kesempatan kali ini kita akan nekat melakukan perjalanan dan penjelajahan ke Gunung Telomoyo meski pada awalnya cuaca nampak mendung. Namun pada akhirnya seperti inilah yang kita dapatkan. Mantap ya. Dan saya akan tunjukkan sedikit tips atau cara untuk memperkirakan apakah hari ini di Telomoyo akan cerah atau tidak. Sehingga hari ini kita bisa tentukan untuk datang ke Telomoyo dalam kondisi cuaca yang nantinya akan cerah. Dalam video ini juga akan saya sajikan perjalanan indah dari kota Magelang hingga sampai di puncak Gunung Telomoyo lewat jalur via dalangan. Dan dalam perjalanan itu akan saya tunjukkan beberapa spot gratis namun luar biasa indah di area Gunung Telomoyo. Dan tentu perjalanan indah ini dijamin akan membuat teman-teman merasa rileks, yaitu suasana sepi sejuk di jalur Gunung Telomoyo dengan musik syahdu mendayu. Maka dari itu mari kita saksikan sampai selesai teman-teman. Dijamin tidak ada view yang mengecewakan. Dan teman-teman, kami sudah membuatkan stempel waktu di deskripsi video ini. Jadi jika teman-teman tertarik pada bagian tertentu, tinggal klik saja di tiap menitan pada stempel waktu yang sudah tersedia. Teman-teman yang budiman, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman atau saudara yang ingin diajak sini. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum lanjut mari kita ketahui dulu di mana letak Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo terletak di area Kecamatan Ngablak, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berjarak sekitar 37 km dari Kota Magelang dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan darat. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke perjalanan indah dan syahdu menuju Gunung Telomoyo. Mari kita nikmati perjalanan ini teman-teman. Teman-teman, perjalanan kita mulai dari perempatan Artos, Magelang. Dari sini kita akan belok kanan, ambil yang ke arah Kopeng. Terpantau cuaca pagi ini agak mendung ya, teman-teman, tidak terlalu cerah. Tapi saya sudah memiliki keyakinan bahwa nanti ketika sudah tiba di Telomoyo, cuaca akan menjadi cerah. Teman-teman, dari sini kita akan mengarah ke Underpass Cango. Teman-teman, sesaat lagi kita akan sampai di Underpass Cango. Teman-teman, di depan ini adalah Underpass Cango. Kita ambil jalur yang kiri, kemudian nanti di pertigaan bawah sana kita belok kanan, ambil arah ke Kopeng. Kemudian sesaat lagi kita akan melewati jembatan Kali Elo Sorobayan. Setelah jembatan ini ada pertigaan, kita tetap ambil lurus ke arah Kopeng. Teman-teman, dari sini kita akan menuju ke Pasar Tegalrejo. Suasana mendadak menjadi semakin cerah, walaupun nanti di perjalanan yang depan sana tiba-tiba menjadi mendung lagi teman-teman. Teman-teman, saat ini kita telah tiba di Pasar Tegalrejo. Ada dua pertigaan. Pertigaan pertama, jika teman-teman ambil ke kiri, maka teman-teman akan mengarah ke Grabber. Dan pertigaan kedua, jika teman-teman ambil kanan, maka teman-teman akan mengarah ke Candi Mulyo. Dan kita tetap ambil lurus. Kita akan mengarah ke pasar tradisional Kaponan. Terpantau cuaca kembali agak mendung, tapi saya yakin nanti di sana tetap akan menjadi cerah. Teman-teman, kita akan tiba di pasar tradisional Kaponan. Di depan ini ada pertigaan. Jika teman-teman ambil kanan, maka teman-teman akan mengarah ke Gardu Pandang Ketep. Dan kita tetap lurus, ambil arah Solotigo atau Kopeng.
Teman-teman, di depan ini ada pertigaan, jika ke kiri maka akan mengarah ke Gerabak dan kita tetap lurus mengarah ke Solo Tigo atau Kopeng. Dan teman-teman, kita akan menuju ke Pasar Ngablak. Teman-teman, kita telah tiba di area Pasar Ngablak. Di depan ini ada pertigaan, jika teman-teman ambil ke arah kiri maka teman-teman akan mengarah ke Secang atau Gerabak dan kita tetap ambil lurus. Teman-teman, dari sini kita akan menuju ke pertigaan yang akan mengarahkan kita ke jalur menuju ke Gunung Telomoyo via Dalangan. Di depan ini ada tikungan. Setelah tikungan ini kita perhatikan ada sebuah pertigaan dan kita akan belok kiri di pertigaan tersebut. Dan ini dia teman-teman pertigaannya. Kita belok kiri mengarah ke Dalangan. Teman-teman, dari sini kita akan mengarah ke pertigaan, yaitu tembusan dari jalan ini ke jalur utama Ngablak Kopeng. Astaga, ada anjing nyebrang teman-teman. Untung saya tidak kaget ya. Dan dari sini terpantau puncak Gunung Telomoyo kelihatan jernih ya teman-teman. Maka dipastikan di atas sana akan jernih tidak berkabut. Dan nanti kita akan sangat leluasa menikmati pemandangan indah di sana. Teman-teman, mari kita nikmati perjalanan ini sambil memandang gagahnya Gunung Telomoyo. Mantap, hari ini Gunung Telomoyo nampak sangat bersih, teman-teman. Teman-teman, di depan itu adalah pertigaan yang saya maksud tadi, dan kita akan belok kiri masuk ke jalur utama, yaitu Jalan Ngablak Kopeng. Dan dari sini kita akan menuju ke TPR masuk Gunung Telomoyo via Dalangan. Dan setelah Indomaret ini ada pertigaan, kita ambil kanan, tapi saya malah kebablasan karena saya sudah lama tidak kesini dan saya agak lupa. Oke, kita sedikit putar balik dan mengarah ke TPR masuk.
Zaman dulu di pertigaan ini ada tulisan Telomoyo ya, tapi sekarang tulisannya sudah nggak ada. Oke, kita langsung mengarah ke TPR di depan sana, teman-teman. Dan ini dia teman-teman TPR-nya yang via dalangan ya. Dan TPR ini buka 24 jam teman-teman. Di sini kita akan dikenakan tarif 15.000 per orang. Tiketnya 15.000 per orang. Oke teman-teman, mari kita lanjut mengarah ke puncak Gunung Telomoyo. Dan teman-teman, kita nanti akan berhenti di spot-spot tertentu yang akan saya tunjukkan, dimana spot itu view-nya sangat bagus sekali teman-teman. Sangat indah dan free alias tidak berbayar. Misalnya ada yang berbayar, paling cuma bayar parkir saja, alias spot-spot yang kita nggak harus berhenti di sebuah cafe atau warung tertentu gitu ya. Oke, mari kita let's go menikmati perjalanan ini, teman-teman. Teman-teman, apabila teman-teman melewati tikungan yang banyak blind spot-nya, alias teman-teman tidak tahu di depan ada kendaraan atau apa, saya sarankan untuk membunyikan klakson demi keselamatan kita bersama. Alhamdulillah, suasana pagi ini di Telomoyo nampak syahdu teman-teman. Jadi suasananya terpantau cerah dan minim kabut, sehingga view-nya nampak jernih dan terkesan segar teman-teman. Mari kita nikmati segarnya perjalanan ini. Dan teman-teman, sambil menikmati perjalanan, berikut ini adalah cara sederhana untuk mengetahui atau untuk memprediksi keadaan cuaca atau keadaan awan di suatu wilayah dalam waktu beberapa jam ke depan. Oke teman-teman, install dulu aplikasi Zoom Earth di HP teman-teman, kemudian kita buka Zoom Earth-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini seluruh dunia ya teman-teman, nah, seperti ini seluruh dunia. Kemudian teman-teman atur overlay-nya, klik ini. Nah, ini ada satelitnya, teman-teman bisa pilih berbagai macam. Ada ini kecepatan angin dan arah angin, ini hujan, kemudian pilih yang satelit. Nah, pilih yang satelit, kemudian di layar yang ini teman-teman pilih radar dinyalakan, terus wind animation-nya dinyalakan juga. Ini ya, yang wind animation dinyalakan. Oke, ini sudah on. Wind animation itu adalah animasi arah anginnya itu. Kemudian kita zoom di Pulau Jawa, misalnya ini di daerah sekitar sini ya. Puncak Telomoyo atau Gunung Telomoyo kan di sekitar antara wilayah Magelang, Temanggung, Salatiga ini ya, daerah sini ya. Kemudian teman-teman tinggal klik play aja ininya, play pergerakan awannya untuk kita mengetahui pergerakan awannya seperti apa. Nah, ini yang terbaru itu biasanya 20 menit, itu yang paling dekat tuh 20 menit sebelumnya. Ini yang tertampil di sini itu adalah kondisi sekitar 20 menit yang lalu, itu yang paling dekat. Ini jam 5.10, sekarang jam 5.34. Terus kita play pergerakan awannya. Nah, ini settingan playnya bisa di sini, klik di sini terus setting. Ya. Nah, ini di bagian satelit animation duration ini pilih yang 3 jam aja, yang 3 hours ya. Oke, terus di close. Kemudian kita coba play yang area sini ya, kita play, kita lihat pergerakan awannya seperti apa. Nah, kadang ada situasi pas kosong seperti ini ya, pas kosong seperti ini, berarti ini kalau pas kosong itu berarti di sini sedang cerah seperti itu. Jadi ada momen ketika situasi di situ tuh sedang cerah atau enggak ada awan.
Nah, seperti ini ya. Kemudian kita zoom out. Nah, lama-lama awannya tuh menipis di area situ, di area Telomoyo tadi ya. Semakin ke sini, semakin menipis. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa nantinya di area ini itu akan bening. Nah, langitnya ya, cuacanya akan cerah seperti itu. Nah, kemudian karena situasinya seperti ini nih, lama-lama awannya akan hilang ya, akan jernih seperti itu ya. Kita bisa memperkirakan bahwa dalam beberapa jam ke depan, situasi di area ini akan bersih dari awan, atau bisa dikatakan cuacanya akan cerah seperti itu. Ini menjadi keyakinan bagi kita bahwa nantinya di Telomoyo cuacanya akan jernih. Kemudian kita menjadi lebih yakin untuk berangkat ke sana ya, untuk menikmati suasana cerah di Telomoyo seperti itu. Jadi pada intinya kita memprediksi berdasarkan pola pergerakan awan dan arah angin seperti itu teman-teman. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, selamat mencoba teman-teman.
Eits, nampaknya di sini ada spot bagus. Coba kita berhenti sejenak di sini untuk memantau dan menikmati spot indah ini. Keren. Lumayan cerah banget. Oke, kita lanjut. Oke, cukup sebentar saja dan mari kita lanjutkan perjalanan ke spot lainnya. Teman-teman, nampaknya di samping warung-warung ini ada spot bagus lagi. Mari kita coba lihat view di sini. Wow, terpantau indah sekali, teman-teman. Pemandangannya mirip yang spot pertama tadi ya, ada Gunung Ngandong dan Gunung Merbabu. Cuma di sini nampak lebih plong seperti itu. Mari kita lanjut ke spot yang lainnya, sambil lanjut menikmati suasana jalanan yang syahdu ini. Teman-teman, perjalanan kali ini benar-benar terasa segar sekali ya. Ini benar-benar jalur hijau yang sangat syahdu sekali, teman-teman. Rileks dan nikmati suasana perjalanan ini. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di spot favorit dengan tarif murah atau bahkan free ketika sepi seperti ini, namun view-nya indah maksimal. Di sini teman-teman bisa melihat banyak gunung. Di arah sana ada Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Kemudian ini Gunung Andong yang kecil di tengah ini. Dan yang nampak besar di sana itu adalah Gunung Merbabu. Tempatnya luas dan nyaman, dengan view yang lebih lega. Dan biasanya spot ini banyak dikunjungi wisatawan untuk menyaksikan lautan awan. Tapi kali ini saya tidak bertemu dengan lautan awannya. Ya, setidaknya saya dapat cuaca cerah bening ya, sehingga pemandangan cantik ini bisa terlihat dengan jernih, indah maksimal. Mari kita jelajahi area ini dari berbagai sudut pandang. Teman-teman, karena hari ini sepi, maka tidak ada yang jaga parkir di sini ya. Tapi kalau misalnya pas ramai, seperti pas weekend, biasanya di sini ramai. Maka di situ akan ada penjaga parkir
dan kita wajib parkir di area itu supaya di area tepian yang sini nampak lebih estetik untuk dipandang dan dijadikan objek untuk berfoto-foto. Lihat ini teman-teman, mantap ya, sangat indah sekali teman-teman. Suasananya sangat segar sekali ya. Saking indahnya, saya sampai jalan bolak-balik di area sini, teman-teman, demi menikmati keindahan di sini dari berbagai sudut pandang hingga sepuas-puasnya. Semoga kapan-kapan saya bisa dapat momen lautan awan di area sini ya, sehingga bisa berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana keindahan lautan awan di area sini. Saking bagusnya, saya berasa ingin di sini agak lebih lama-lama ya. Tapi apa daya, waktu kita terbatas dan kita harus melanjutkan perjalanan. Oke, mari kita lanjut menjelajahi area yang lain lagi teman-teman. Kita pantau spot indah lainnya. Nanti akan saya tunjukkan spot yang tak kalah indah dari yang di sini tadi teman-teman. Dijamin view-nya lebih eksotis dan lebih segar. Komposisi antara jalanan dengan background objek indah di belakangnya akan bersatu dengan sangat presisi dan serasi. Dan komposisi frame yang sempurna tadi itu akan menghasilkan pemandangan yang sangat indah sekali dan sangat segar sekali teman-teman. Tentunya sangat cocok untuk membuat footage atau berfoto-foto ya. Namun sebelum mencapai ke objek itu, kita akan melewati 3 spot lainnya dulu teman-teman. Teman-teman, nampaknya di sini view-nya juga lumayan bagus ya. Kita coba berhenti sejenak di area sini. Tapi bukan ini spot yang saya maksud yang lebih indah dari yang barusan tadi ya. Nanti setelah ini akan ada spot yang lebih eksotis dan lebih jernih, indah maksimal. Setelah ini kita akan melewati 2 spot lagi sebelum sampai di spot andalan yang tadi kita bahas. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke spot berikutnya. Teman-teman, coba kita berhenti di sini sejenak untuk menikmati pemandangan indah di spot ini. Tentu ini bukan spot andalan yang saya maksud tadi, tapi di sini view-nya juga indah, teman-teman. Maka kita nikmati dulu sejenak pemandangan di area ini. Oke, mari kita menuju ke spot satu lagi sebelum kita sampai di spot favorit yang tadi kita bahas.
Teman-teman, di sini nampaknya ada spot bagus lagi ya. Kita akan berhenti sejenak di sini. Setelah ini kita akan menuju ke spot andalan yang tadi sudah kita bahas, teman-teman. Sekarang mari kita nikmati sejenak keindahan di spot ini. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita langsung menuju ke spot andalan yang kita bahas tadi. Dan teman-teman, kita telah sampai di spot unggulan yang kita bahas tadi. Di sini komposisinya sangat bagus sekali, teman-teman. Bentuk jalanan yang estetik berpadu dengan background pemandangan gunung dan dataran di bawah yang nampak indah. Komposisi ini begitu sempurna, membuat mata kita menjadi ingin berlama-lama untuk memandangnya. Dan tangan kita menjadi gatal untuk segera mengambil foto-foto estetik di area ini. Oke, teman-teman, mari kita resapi dan nikmati keindahan estetik di spot ini. Teman-teman, di sana itu adalah waduk rawa pening ya. Sekarang coba kita lihat dari atas sini, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup kita menikmati pemandangan indah di spot estetik ini. Selanjutnya mari kita lanjut menuju ke spot-spot berikutnya. Teman-teman, saat ini kita berada di salah satu landasan gantole Gunung Telomoyo.
Wow, mantap dan sangat syahdu sekali ya teman-teman kalau pas sepi seperti ini. Mari kita jelajahi spot ini dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini ada komposisi bagus teman-teman. Ada tulisan Telomoyo, kemudian jalan estetik, dan background pemandangan pegunungan. Tentu ini adalah formasi yang bagus sekali untuk berfoto-foto teman-teman. Waduk rawa beningnya nampak jelas sekali ya teman-teman. Teman-teman, di sana itu nampak Gunung Merbabu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke spot berikutnya. Teman-teman, di depan itu adalah Triangle Sky. Kapan-kapan kita akan coba masuk ke sana ya. Sekarang coba kita pantau dulu seperti apa pemandangan dari spot ini. Area sini ini sudah dekat banget dengan puncak Gunung Telomoyonya ya teman-teman. Itu adalah Triangle Sky-nya, dan di atas ini adalah puncak Gunung Telomoyo.
Oke, kita lanjut mengarah ke puncak Gunung Telomoyo. Kita tengok sebentar seperti apa view dari sini dan kita langsung jalan kaki naik ke puncak Telomoyonya. Di area sini nih kalau pas musim liburan biasanya sangat ramai sekali dengan antrean orang-orang yang pengen menuju ke puncak Telomoyonya. Dan ketika sepi seperti ini rasanya wah sangat lega sekali teman-teman. Dan di atas puncak Telomoyo isinya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini banyak tower-tower dan banyak warung-warung yang menghadap ke pemandangan indah. Baik, teman-teman, kita sudah mencapai puncak dan kita akan kembali turun namun pelan-pelan untuk menikmati seperti apa view indah dari jalanan ketika kita mengarah turun. Mari kita menikmati indahnya pemandangan ketika kita menuruni gunung ini. Kita saksikan hingga selesai, teman-teman. Dijamin tidak ada view yang mengecewakan.
Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelajahan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman atau saudara yang ingin diajak ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu.